Sekolah Dasar Negeri Nogopuro, di mana kita akan mengangkat suatu masalah, di mana pola asuh orang tua yang mempengaruhi komunikasi siswa di sekolah. Bagaimana kelanjutannya? Simak baik-baik. Pola asuh orang tua memiliki pengaruh yang signifikan terhadap komunikasi siswa di sekolah dasar. Hal ini disebabkan pola asuh menentukan bagaimana siswa belajar berinteraksi, mengekspresikan diri, dan membangun hubungan dengan orang lain, termasuk dengan teman sebaya dan guru di sekolah. Baik, selamat siang dengan Ibu Usman yang terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk kami mewawancarai mengenai pertanyaan ini. Bagaimana sih pengaruh pola asuh orang tua terhadap komunikasi siswa di sekolah? Yang pastinya di sini yang pertama dari sudut pandang guru pasti mendapatkan bagaimana siswa di sekolah dengan pengaruh pola asuh dengan siswa. Yang pertama pasti ada ya Bu. Yang pertama, apakah guru juga berkomunikasi dengan orang tua siswa? Kalau untuk saya, karena guru mata pelajaran ya Mbak, bukan wali kelas, jadi agak jarang untuk sama orang tua siswa. Cuma kalau pernah misalnya beberapa, kayak dulu kan pernah pandemi, nah itu kan kayak ngirimin tugas lewat HP, lewat WA. Nah, mungkin ada yang beberapa, cuman ya nggak semua. Nggak kayak kalau guru wali kelas kan banyak masih berhubungan dengan orang tua. Selanjutnya, bagaimana sih pola asuh yang dilakukan oleh orang tua yang sudah Ibu amati sejauh ini? Saya dalam belajar itu ya. Di sini kalau orang tuanya itu kalau untuk pembelajaran sama sekolah anak-anak misalnya kayak jemput anak-anak atau mantan anak-anak, pokoknya perhatian orang tua anak-anak itu sangat bagus sekali, baik dalam pembelajaran ataupun dalam mengasuh anak-anaknya dalam berkegiatan apapun itu sangat bagus. Berarti di sini pola asuh orang tua masuk ke dalam baik ya Bu? Kayak misalnya kalau istirahat atau bekal makanan itu itu orang tua di sini nggak pernah telat, nggak rajin gitu loh makanan belajar juga misalnya ada yang ditambah terus gitu. Lalu bagaimana sih Bu, ketika siswa kan ada yang dalam artian lapor Ibu, pasti gurunya melaporkan kepada orang tua. Apakah orang tua menyikapinya dengan anak saya emang bahagia atau Iya, orang tua juga menerima. Misalnya ya memang Bu anaknya seperti itu di rumah ya seperti, jadi tidak jauh beda dengan di sekolah. Di rumah seperti apa, di sekolah juga ya nggak jauh beda sama di rumah lah. Dari situ apakah mempengaruhi ketika komunikasi dengan anak siswanya Bu? Dengan kenakalan tadi? Ini ya orang tua kan tadi siswanya nakal gitu Bu, dan artinya nakal. Nah, terus di situ komunikasinya dengan siswa, apakah di situ juga mengganggu temannya jadi ikut kalau kayak gitu misalnya dia ada kelas tinggi, nah itu bisa kalau dari kelas tinggi bisa di kelas 4, 5, 6 sampai kelas 6 itu udah mulai ngikutin temannya. Kalau masih di kelas bawah, kelas 1, 2, 3 itu enggak, jadi dia nakal ibaratnya cuma sendiri, misalnya kalau ketika mau PR atau jahil sama temennya itu enggak ngajak skill, udah kelas 6 itu udah mulai berteman kan, jadi udah kayak mulai teman 1, 2, 3 berkelompok, ngajak temennya juga kok kelakuan temennya seperti ini ngikut gitu, misalnya gitu ngikutin temennya kalau udah besar, kalau udah kelas tinggi, kalau kelas bawah enggak. Mungkin karena tadi baik ya Bu, mungkin cukup sekian wawancaranya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Maaf ya Bu, apabila ada kesalahan. Oke, hari ini saya sudah bersama salah satu ibu dari wali murid siswa.
Terima kasih Ibu telah meluangkan waktu untuk kami wawancarai. Iya, sama-sama Mbak. Langsung saja di sini saya ingin bertanya tentang bagaimana sih pengaruh pola asuh orang tua terhadap komunikasi siswa di sekolah. Oke, langsung saja. Bagaimana cara ibu mendidik anaknya di rumah? Misal nih, lebih tegas atau santai atau dengan keduanya? Iya, oke. Jadi sekarang anak saya ini lagi di kelas 2 SD Mbak. Laki-laki, dan tipe anaknya ini memang kadang itu ya yang namanya enak ya Mbak ya, kayak suka main-main gitu. Kalau suruh belajar juga kadang susah. Jadi kalau misalnya memang ada batas untuk waktu belajar, ya saya ingatkan untuk belajar. Kalau ada main, ya saya perbolehkan main. Tapi ketika waktunya belajar dia masih main HP atau main di luar, nah itu saya mulai bersikap tegas cara mendidiknya. Tidak dengan lagi tegasnya saya itu seperti, pertama saya ajak bicara baik-baik. Ayo sekarang udah waktunya jam belajar, coba ada tugas apa enggak, seperti itu. Kalau dia tetap oh iya bentar gitu terus selama berkali-kali, nah baru saya ambil tindakan Mbak. Ya saya ambil HP-nya, atau saya kayak gini, besok kalau misalnya masih kayak gini, ibu nggak akan kasih kamu HP, nggak akan minjemin kamu HP. Ya dengan metode seperti itu biasanya anaknya nurut tuh. Tapi ya awalnya itu memang ya tapi saya nggak pernah ambil kekerasan Mbak tuh. Jadi awalnya ya tetap saya ajak ngomong baik-baik. Berarti ada tempatnya sendiri ya Bu, misal tegasnya di sini, santainya iya tuh, seperti itu. Iya Mbak. Oke. Selanjutnya seberapa sering sih Ibu bertanya tentang aktivitas di sekolah, seperti hari ini kamu lagi ngapain, kamu sudah belajar apa gitu? Kalau selama anak saya sekolah kayak Senin sampai Jumat itu Mbak, setiap pulang sekolah saya selalu tanya gimana pelajaran hari ini, gimana sekolah hari ini, kegiatannya gimana, menyenangkan gak sekolahnya. Kemudian saya tanya belajarnya gimana, ada yang susah nggak, seperti itu. Terus teman-temannya kayak gimana bermainnya, senang nggak, kayak gitu. Kalau ngaji juga saya tanyain, pulang ngaji gimana tadi ngajinya, lancar semua, seperti itu. Terus kata guru tadi ada yang ngulang atau ada yang perlu dibenahi gitu. Jadi kalau sekolah juga saya tanyain, pulang ngaji saya tanyain ada tugas tambahan atau enggak, seperti itu. Nah, dari situ pasti ibu bisa menyimpulkan kan, anaknya ibu itu termasuk dalam anak yang mudah berkomunikasi dengan teman atau kayak yang berdiam gitu. Jadi anak saya cukup aktif di sekolah Mbak. Dia berteman dengan siapa aja. Jadi nggak ada cerita anak saya itu kalau pemalu atau gimana gitu. Anak saya selalu bermain di sekolah atau di ngaji, tempat ngaji, atau di rumah juga selalu ada teman mainnya. Nah, dari situ kan pasti ada cara ya, bagaimana cara ibu membimbing agar anak itu merasa percaya diri dalam berbicara atau berinteraksi dengan teman-teman seumurannya? Di rumah saya bekali ya Mbak ya, kalau misalnya mau berteman itu jangan pilih-pilih. Tapi kita itu dalam artian jangan melihat oh dia itu anaknya orang kaya, atau anak pintar atau nggak pintar, atau anaknya si A atau anak si B. Tapi saya ajari, kalau temanmu baik itu layak dijadikan teman. Kalau temanmu jahat ya cukup kamu kenal aja, jangan disakitin, jangan diapa-apain, jangan diolok-olok. Udah kamu cukup berteman, tapi jangan terlalu dekat ya, karena kita harus jaga jarak dengan orang-orang yang positif atau yang negatif. Kalau misalnya anak saya diperlakukan dengan buruk gitu misalnya, saya bilang kamu diam aja dulu. Tapi kalau misalnya kamu dibalas dipukul, kamu bisa ngomong ke guru. Tapi kalau memang udah ranahnya udah kayak kekerasan banget gitu, mengancam anak saya, ya saya bilang kamu harus membela diri, seperti itu. Nah, kalau untuk urusan dia caranya bisa ngomong atau nggak ke teman-temannya itu udah bawaan alami Mbak dari anak saya. Memang anaknya cukup mudah bergaul gitu. Tapi cuma saya membekali aja, kalau anak saya itu ya harus temannya tuh harus dengan orang-orang yang baik gitu.
Oke. Lalu selanjutnya, menurut ibu sendiri, bagaimana pola asuh di rumah ini mempengaruhi cara anak berinteraksi dengan teman atau guru di sekolah? Pengaruh seperti itu misalnya. Misal anak kayak menjadi nakal atau anak kayak menjadi berani gitu, Bu. Tambah dari pola asuh. Iya. Oke. Jadi selama ini yang saya tahu ya Mbak ya, saya juga tanya ke gurunya, saya juga tanya ke anak. Jadi anak saya yang punya itu tidak pernah melakukan hal nakal di luar pantauan saya kayak di sekolah atau tempat ngaji seperti itu. Jadi saya rasa dengan pola asuh saya seperti ini sudah cukup untuk membuat anak ini memang tahu batas-batasannya. Oh iya. Selanjutnya, tentang kemampuan komunikasi anak itu, pastinya orang tua berharapnya anak semakin lebih saat anak tidak berani menjadi lebih berani, harapannya seperti itu. Oh iya. Jadi harapan saya cuma berharap satu Mbak ya, anak saya bahagia, terus di sekolahan atau di lingkungan masyarakat itu juga dikatakan menjadi pribadi yang baik, yang bermanfaat bagi orang lain, seperti itu. Jadi dengan itu, untuk mencapai hal itu juga saya itu melatih anak saya untuk coba kalau misalnya ada kegiatan kerja bakti kamu ikut, seperti itu. Kalau ada kegiatan masyarakat ngumpul-ngumpul gitu misalnya, saya ajak anak saya ikut bapaknya biar ikut berkontribusi ke masyarakat, biar tahu kalau di masyarakat itu iya, meskipun juga dia mungkin cuma lihat aja Mbak gitu. Tapi harapan saya seperti itu besarnya. Oke, yang terakhir ya Bu. Iya. Menurut Ibu sendiri, seberapa penting sih komunikasi itu antara orang tua dan anak? Komunikasi itu sangat penting ya Mbak ya, karena dengan komunikasi itu kita bisa tahu nih anak ini ada problem apa gitu. Dengan komunikasi itu juga mempererat hubungan antara orang tua dan anak gitu. Jadi saya tetap berkomunikasi dengan anak setiap hari, meskipun anak ini sekolah atau enggak atau hari libur gitu kan, enggak ada kegiatan sekolahan, tetap saya ajak komunikasi. Misalnya saya minta pendapat, kalau misalnya ada kayak gini menurut adik gimana gitu. Dilibatkan dalam mengambil keputusan juga di rumah, seperti itu. Jadi nanti biar dia tuh ada problem solving juga Mbak. Karena apalagi di anak saya ini laki-laki ya, jadi saya tetap harus ngasih dia ini pendapat biar dia ini bisa semakin terbuka juga ke orang lain, ke sayanya juga gitu. Jadi dengan begitu saya bisa tahu nih anaknya ini tipenya kayak gimana, terus pertemanannya kayak gimana. Jadi menurut saya komunikasi sangat penting antara ibu dan anak untuk menjaga hubungan di antara keduanya. Dan saya rasa dengan komunikasi yang baik antara ibu dan anak itu, anak ini nggak akan menyembunyikan sesuatu dari ibunya gitu. Jadi anak ini mungkin akan lebih jujur gitu. Seperti itu Mbak. Mungkin cukup sekian wawancara dari saya. Terima kasih Bu telah meluangkan waktu dan jawaban yang sudah diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah sangat jelas, pola asuh orang tua memegang peran penting dalam membentuk karakter dan komunikasi siswa. Dengan memberikan perhatian yang lebih besar dan komunikasi yang terbuka, penuh kasih sayang, dan akan mendukung. Orang tua juga dapat membantu siswa tidak hanya meraih prestasi akademik, tetapi juga keterampilan sosial yang lebih baik. Kolaborasi antara orang tua dan guru di lingkungan menjadi kunci utama dalam komunikasi siswa. Jadi, ciptakan generasi yang siap dan menghadapi tantangan di generasi masa depan. Saya Nuning Sardani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.